Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini kacau Sandi begitu kan, masa terharu ya lihat kampanye Prabowo di Sumbar begitu kan ya. Ini gimana begitu, apakah nanti tidak panik begitu kan Pak Ganjar begitu kan. Ini kan sama-sama Pak Ganjar, sama-sama mendukung dan mengusung Pak Ganjar. Kok tiba-tiba terharu terhadap Prabowo begitu kan. Ini kacau logika-logika Pak Sandi begitu kan. Wajar ya, mau berlabuh kemana Pak Sandi ini begitu kan. Karena kelihatannya orangnya ini gimana begitu kan. Tidak serius untuk mendukung Pak Ganjar. Kan seolah-olah seperti itu begitu kan. Jadi kenapa ya Pak Sandi sosialisasi di situ begitu kan, kampanye untuk mendukung Pak Ganjar, tiba-tiba terharu terkait dengan adanya kampanye Prabowo. Ini kan lucu aman mereka begitu kan ya. Jangan-jangan Pak Sandi bisa ya masih mengharapkan Partai Gerindra untuk kembali. Nah, itu kanlah pertanyaan penting begitu kan ya. Kacau ini logika-logika Sandi begitu kan ya. Sandiaga Uno terharu lihat kampanyenya Prabowo di Sumbar, katanya begitu kan ya. Apakah Bu Megawati tidak sakit ya ketika melihat dengan perkataan-perkataan Pak Sandi seperti itu begitu kan. Seharusnya dia memuji ya bagaimana Pak Ganjar di situ begitu. Sayang seribu sayang. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Sandiaga Uno terharu lihat kampanye Prabowo di Sumbar ya. Terharu juga lihat kampanye Anies Baswedan di Cirebon. Betul juga begitu kan. Lihat saja Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Sampai-sampai begitu kan tidak ada jalan ya bagi Anies Baswedan di situ begitu. Ini melihat dengan pesona ya masyarakat menyambut kedatangan Anies Baswedan ini di Cirebon loh begitu kan. Mana ada begitu calon capres cawapres disambut sebegitu banyaknya seperti ini begitu. Kecuali Anies Baswedan mereka begitu kan ya. Jadi banyak sekali pro dan kontra begitu melihat dengan apa yang terjadi selama ini. Sandiaga Uno terharu lihat kampanye Prabowo di Sumbar ya. Mana yang lebih terharu ribuan anak-anak kecil dan bayi yang baru lahir di Palestina dibantai. Ini komentar-komentar netizen agak gimana begitu kan ya. Agak ngeri-ngeri sedap mereka ya. Ketika Pak Sandi begitu kan ya, lalu kemudian terharu terkait dengan kampanye-kampanye Prabowo, muncullah ya narasi-narasi di bawah itu begitu kan. Ada yang berkomentar begini, kenapa sih Pak Sandi itu yang mengomentari terkait dengan Prabowo, bahkan terharu. Kenapa tidak terharu terhadap apa namanya capres-cawapres dari Ganjar mereka begitu. Jangan-jangan kena semprot mereka ya. Terharu karena beda dengan dukungan 2019 kan. 2019 kan masyarakat Sumber all out mendukung Prabowo. Tapi sekarang Sumber akan habis-habisan meninggalkan Prabowo. Bisa saja begitu kan. Ayo Sandi masih ada kesempatan tinggalkan ya pasangan GoFood. Terharu yang datang sedikit, makanya Mas Ojo ke susu, Ojo ke buru-buru begitu kan. Ini komentar-komentar netizen loh di situ begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Artinya kata netizen apa begitu kan. Wah, Sandi ini dengan terburu-buru lompat sana, lompat sini. Ditawari menjadi calon cawapresnya sudah ya lompat sana, lompat sini begitu. Ini kan sangat disayangkan begitu ya. Jadi ketemu dengan Pak Sandi ya, ketemu dengan lompat ke P3 dan sebagainya. Ini kan sebuah konsisten ya. Di partai itu sebenarnya kan kalau orang punya etika yang baik mereka begitu kan, ya meninggalkan itu secara jelas mereka. Jadi artinya ya kan ada tawaran sana sini tergoda dengan itu begitu. Kalau di Gerindra tidak bisa menjadi capres atau calon presiden dan calon wakil presiden, ya pada akhirnya dia keluar. Ya mau tidak mau kan seperti itu begitu. Kalau ambisi banget untuk menjadi ya seorang ya pemimpin di situ begitu. Sayang seribu sayang ya. Bahkan banyak sekali ya dari beberapa media yang muncul begitu. Kenapa Pak Sandi itu sampai sekarang itu ditinggalkan oleh pendukungnya? Karena pada kenyataannya tidak konsisten dalam dunia politik mereka. Sandiaga Uno terharu lihat kampanye Prabowo di Sumbar ya. Ini mari kita baca. Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Sandiaga Uno Salahuddin Uno mengaku terharu melihat kampanye yang dilakukan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Sumatera Barat, Sabtu 9 Desember 2023. Ia pun ya mengenang kembali masa-masa perjuangan ya bersama Prabowo saat Pilpres 2019. Di Sumatera Barat, Sandiaga Uno menyapa warga melalui senam ya bersama dan program ya sembako murah. Sedangkan di Kota Padang ya sendiri ya Sandiaga hadir dalam workshop digital marketing.
Bahkan saya tadi ya di Bukit Tinggi ya, terus saya melihat Prabowo hadir. Saya terharu, saya melihat bagaimana perjuangan kita di 2019 dan dukungan ya masyarakat Sumber kata Sandiaga Uno Sabtu ya pada 9 Desember 2023. Meski mengakui jika Sumatera Barat merupakan basis atau lumbung suara Prabowo, namun ia berharap pada kontestasi pemilu di 2024 mendatang bagian masyarakat Sumber memberikan dukungan dan menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Ganjar Pranowo. Tidak mungkinlah begitu kan. Justru mereka meninggalkan Prabowo, tidak mendukung Ganjar Pranowo, malah beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Akan kita buktikan aja nanti begitu kan. Karena kelihatan mereka sudah lihat bahwa itu lumbungnya Anies Baswedan sebenarnya di situ begitu kan ya. Tidak mungkinlah masyarakat di situ tergoda dengan iming-iming sembako murah ya, dengan iming-iming berbagai hal begitu kan. Karena pada kenyataannya yang dilihat itu adalah konsistensi dari sebagai seorang calon wakil presiden. Calon presiden di situ begitu. Coba Anies Baswedan disambut luar biasa begitu. Mulai dari Jawa Timur ya, terus kemudian di Jawa Barat, di DKI Jakarta, di Sumut begitu kan ya. Terus kemudian di Kalimantan, di Aceh dan sebagainya begitu. Kita lihat saja di situ, apalagi di Aceh itu sudah lumbung kemenangan Anies Baswedan. Saya kira dengan hal-hal seperti itu begitu kan ya, melihat dengan potensi-potensi itu Anies Baswedan menjadi titik temu di situ ya, menjadi kemenangan ya. Sandi meyakini melalui fokus program kepada pembangunan berkelanjutan serta dari segi ekonomi rakyat Ganjar Mahfud mampu mencuri hati masyarakat Sumatera Barat. Harga-harga yang dirasa membebani masyarakat itu kita berikan solusi yang satset ya. Dan saya punya optimisme jika kita fokus ke bidang ekonomi kita akan mendapatkan hasil peluang yang baik di Sumbar katanya begitu ya. Ya kita lihat saja Pak Sandi kan sekarang menjadi menteri di situ begitu kan ya. Kenapa pembangunan ekonomi dan ekonomi sekarang kok semakin itu begitu? Itu aja mereka begitu. Mulai dari segi ekonomi ya, mulai dari segi pangan di situ begitu kan. Ya itu tuh aja kok begitu kan, tidak ada peningkatan 1% aja kan. Ini kan gimana begitu kan? Apalagi para wisata di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kan Pak Sandi kan seharusnya mereka ya ajak bekerja sama mereka ya, punya strategi apa yang harus kita berikan kepada rakyat begitu kan. Program apa yang harus kita berikan kepada rakyat kan seharusnya seperti itu begitu kan. Kalau hanya program ecek-ecek sana sini ya mana mungkin masyarakat itu percaya begitu kan. Sekarang lebih cerdas begitu kan. Masyarakat hari ini cerdas begitu sehingga ya hal-hal seperti itu tidak perlu diajari begitu kan ya. Tapi bagaimana soal ya dari sebuah karya anak bangsa itu begitu kan, misalnya UMKM ya, produknya yang bisa go internasional begitu kan. Bukan hanya produk-produk lokal di situ begitu. Kalau perlu ya go internasional. Ya bisa bekerja sama dengan itu. Ya sebagai menteri di situ begitu kan. Satu sisi mengenalkan bagaimana pariwisata yang ada selama ini di Indonesia begitu kan ya, semakin maju ya, semakin keren. Kok itu aja begitu, tidak ada perkembangan kok begitu kepada Pak Sandi. Biasa aja mereka begitu kan ya. Walaupun punya jurus segudang jurus begitu tapi tidak mampan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.